Sekarang kita akan membahas apa aja yang akan Anda pelajari dalam workshop Handwriting Analysis atau analisa tulisan tangan. Dalam workshop analisa tulisan tangan, Anda akan belajar mempelajari karakteristik dari tulisan tangan seseorang, kepribadian dari tulisan tangan seseorang, bagaimana emosi dan perasaan orang itu, bagaimana cara berpikir mereka, bagaimana mereka meluangkan ide-ide, bagaimana mereka membuat keputusan, apa fokus hidup dari penulis. Anda juga bisa membaca bagaimana penulis memandang masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Anda juga akan bisa membaca bagaimana menulis itu ingin dilihat di lingkungan sosialnya, bagaimana penulis itu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Anda juga bisa melihat bagaimana cara penulis untuk mencapai tujuannya. Apa motivasi dari penulis? Apakah motivasi saat ini sedang baik ataukah motivasinya sedang turun? Anda juga akan mempelajari apa hubungan antara tulisan tangan dan tanda tangan. Anda juga bisa melihat apakah ada indikasi trauma masa lalu atau masa kecil. Dan bahkan Anda bisa melihat adakah indikasi gangguan kesehatan dari dirinya. Sehingga beberapa teman saya, seorang dokter, bahkan beberapa orang dokter yang mengambil workshop handwriting analysis ini, karena apa? Karena mereka ingin menganalisa dan tahu dengan persis apa kondisi mental dan kondisi fisik dari kliennya. Kemudian setelah Anda mempelajari karakteristik yang berbagai macam itu, Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasikan ketidakjujuran dan kejujuran dari tulisan tangan. Plus, Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasikan skala integritas dari penulis. Mari kita lihat dua contoh tulisan tangan ini. Keduanya memiliki ciri yang berbeda, antara lain ukuran. Tulisan sebelah kanan saya beri A, yang di sini saya beri B. Ukuran tulisan A lebih besar daripada ukuran tulisan B. Kemudian kemiringannya, tulisan A miring ke kanan, cenderung miring ke kanan, sedangkan tulisan B cenderung miring ke kiri. Kita lihat lagi perbedaannya apa? Garis dasarnya. Kalau Anda lihat cara penulisnya menulis, garis dasarnya cenderung naik. Sedangkan tulisan B, garis dasar penulisnya cenderung turun, kemudian naik lagi. Turun, kemudian naik lagi. Ini yang namanya garis dasar cembung. Selain itu, cara menulis huruf juga berbeda. Contoh beberapa perbedaan adalah cara menulis huruf G atau cara menulis huruf Y. Yang sini tulisannya huruf G kayak seperti begini, sedangkan yang ini huruf G-nya ditulis seperti ini. Cara menulisnya berbeda. Kemudian cara menulis huruf A. Anda bisa lihat A-nya ada loop, ini yang namanya loop. Sedangkan A di penulis B, tulisannya seperti begini. Kemudian contoh lagi adalah cara menulis huruf B. Anda lihat B di tulisan A, kembali ada loopnya. Sedangkan B di tulisan B, cara menulisnya berbeda. Dan masih banyak perbedaan lagi dalam kedua tulisan ini. Ciri-ciri yang berbeda ini menunjukkan karakter dan kepribadian yang berbeda, menunjukkan cara berpikir, respon emosi, cara bertindak, cara berinteraksi dengan lingkungan sosial yang berbeda pula. Banyak sekali perbedaan yang bisa dibaca dari kedua tulisan tangan ini. Seperti contoh kita lihat tulisan dengan kemiringan yang ke kanan. Tulisan A ini cenderung kemiringan ke kanan. Tulisan ini menunjukkan penulisnya cenderung lebih ekspresif, lebih ekstrovert. Dia lebih bisa mengungkapkan perasaan dan pemikirannya dengan bebas dan terbuka. Penulisnya tertarik pada apa yang terjadi dalam lingkungannya
dan mempunyai keinginan tampil di depan umum lebih besar dari pemilik tulisan B. Sedangkan kalau Anda lihat tulisan B, ini cenderung miring ke kiri. Apa sih artinya? Artinya penulisnya kurang ekspresif dan lebih introvert. Penulisnya cenderung lebih menarik diri dari interaksi sosialnya dan tidak bisa mengekspresikan perasaan dan pemikirannya dengan terbuka. Dia cenderung untuk menyimpannya sendiri. Itu adalah salah satu yang bisa kita baca karakteristik dan kepribadian yang berbeda dari dua tulisan tangan ini. Ada banyak sekali yang bisa Anda pelajari dari kedua tulisan tangan ini dalam workshop 2 hari handwriting analysis. Setelah Anda mempelajari berbagai karakter dan kepribadian yang dapat terbaca dari tulisan tangan, Anda akan mempelajari 3 topik penting. Pertama adalah Anda akan mempelajari cara membaca tipe perilaku DISC dari tulisan tangan. Kedua, Anda akan mempelajari cara menggunakan dan cara merancang checklist analisa tulisan tangan untuk kebutuhan rekrutmen. Dan ketiga, Anda akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasikan indikasi kejujuran, ketidakjujuran, dan integritas dari seseorang. Pertama, topik pertama adalah Anda akan mempelajari bagaimana cara membaca tipe DISC dari tulisan tangan. Apabila saat ini Anda sudah menggunakan DISC Behavior Profiling dalam proses perekrutan karyawan Anda, maka ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Karena apa? Karena ilmu ini akan mempertajam analisa Anda terhadap tipe DISC dari calon karyawan Anda. Seperti misalnya Anda membutuhkan karyawan yang dapat menginfluence people, yang memiliki interpersonal yang bagus, yang dapat berinteraksi dengan orang dengan baik. Maka Anda membutuhkan seorang calon karyawan yang memiliki ciri-ciri tipe perilaku I, yaitu interaktif atau influence. Bagaimana sih ciri seorang karyawan yang memiliki tipe perilaku interaktif dari tulisan tangannya? Ini adalah contoh tulisan tangan seorang yang interaktif. Salah satu karakteristiknya adalah ukuran huruf yang besar, kemiringan tulisan ke kanan, dan biasanya mereka menggunakan smiley. Topik kedua adalah bagaimana cara Anda mendesain dan menggunakan checklist analisa tulisan tangan untuk keperluan rekrutmen. Ini adalah 2 contoh checklist dari 2 jenis pekerjaan yang berbeda. Satu adalah untuk sales, yang satu adalah untuk akuntan. Kedua jenis pekerjaan ini memiliki kriteria dan karakter yang berbeda, sehingga membutuhkan karyawan yang memiliki karakter yang berbeda dan tulisan tangan yang berbeda. Seperti contoh, seorang sales. Seorang sales, salah satu karakter yang diperlukan adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Percaya diri. Maka Anda akan membutuhkan karyawan yang memiliki tulisan ukurannya yang besar, termasuk ukuran tulisan kapitalnya, dan bentuk huruf kapitalnya yang sederhana, tidak ada elaborasi. Sedangkan seorang akuntan, salah satu kriterianya atau karakternya adalah harus akurat. Maka Anda membutuhkan karyawan yang memiliki tulisan tangan yang kecil dan pemakaian tanda baca yang tepat, seperti titik, koma, maupun tanda titik di atas huruf I. Saya akan memberikan checklist beberapa jenis pekerjaan, tetapi Anda nanti akan belajar dan mempraktekkan bagaimana mendesain checklist pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dari perusahaan Anda. Topik yang ketiga adalah kita akan mempelajari bagaimana cara membaca dan mengidentifikasikan kejujuran, ketidakjujuran, dan integritas dari seorang karyawan. Ini adalah checklist untuk mengidentifikasikan kejujuran dan ketidakjujuran. Kita nanti akan mempraktekkan dengan menggunakan tulisan tangan nyata untuk membaca kejujuran dan ketidakjujuran dari seseorang. Saya nanti juga akan menyediakan checklist untuk bagaimana membaca skala integritas dari seseorang. Pengetahuan ini tentang kejujuran, ketidakjujuran, dan integritas sangat penting bagi Anda dalam merekrut karyawan maupun mencari relasi atau rekan bisnis. Karena saya yakin Anda pasti tidak menginginkan yang namanya karyawan yang tidak jujur.
Saya yakin Anda pasti tidak menginginkan relasi bisnis atau rekan bisnis yang tidak jujur. Workshop nanti akan ditutup dengan kita bersama-sama akan melakukan dan mempraktekkan studi kasus nyata, menemukan karyawan yang telah melakukan ketidakjujuran dari suatu perusahaan. Siapa saja yang direkomendasikan untuk mengikuti workshop ini? Workshop ini sangat penting bagi Anda yang berhubungan dengan rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Karena apa? Karena Anda akan mengetahui karakter dan ciri-ciri tulisan tangan yang sesuai dengan beberapa profesi pekerjaan. Saya akan menyediakannya untuk Anda. Kemudian, mengapa hal ini juga sangat penting bagi Anda? Karena Anda akan mempelajari bagaimana mengukur integritas seseorang dari tulisan tangan. Anda juga akan belajar mengukur bagaimana tingkat kejujuran atau ketidakjujuran dari tulisan tangan, di mana kedua ilmu ini sangat penting bagi Anda yang merekrut karyawan maupun sangat penting bagi Anda dalam mencari rekan bisnis, partner bisnis yang sesuai dan cocok dengan Anda. Saya yakin Anda tidak akan ingin mendapatkan karyawan maupun rekan bisnis yang tidak jujur atau tidak berintegritas, bukan? Workshop ini juga saya rekomendasikan untuk semua orang yang ingin lebih bisa memahami diri sendiri maupun orang lain, bisa memahami karakter maupun kepribadian diri sendiri maupun orang lain tanpa perlu melihat dan berinteraksi dengan orangnya, karena Anda bisa membacanya hanya dari tulisan tangan saja. Kemudian pengetahuan ini juga penting bagi Anda yang banyak berhubungan dengan orang, entah itu Anda seorang sales atau Anda seorang negotiator, terutama Anda adalah business owner dan entrepreneur. Karena apa? Karena sekarang yang namanya communication skills, interpersonal skills itu bisa dilatih, interview skill juga bisa dilatih. Tapi tulisan tangan adalah tulisan otak, tulisan apa adanya, jujur apa adanya. Anda bisa membaca orang jujur apa adanya hanya dari tulisan tangan saja. Saya telah merasakan manfaat dua ilmu ini. Rekan saya juga banyak yang telah merasakan manfaatnya. Kini giliran Anda untuk mempelajari dan merasakan manfaat dari dua ilmu ini, yaitu DISC Behavior Profiling dan Handwriting Analysis. Saya merekomendasikan Anda untuk mengikuti kedua workshop ini sekaligus karena mereka saling melengkapi dan mereka saling mengisi. Jadi, segeralah daftar workshop DISC Behavior Profiling dan workshop Analisis Handwriting sekarang juga, karena workshop ini hanya terbatas bagi 20 peserta saja. Seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu, knowing others is intelligent, knowing yourself is a true wisdom, mastering others is a strength, mastering yourself is a true power. Terima kasih, selamat beraktivitas.